Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bapak Ibu, sudah siang tapi masih semangat ya. Terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan sebelumnya karena udah menyempatkan diri untuk hadir dan udah pulangan. Sebelum kita mulai acara, lebih baik kita memulai acara dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesehatan, dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberikan syafaatnya di akhir kelak. Baik Bapak Ibu, di sini ada acara untuk menuntaskan tugas guru penggerak Bapak Ibu. Jadi ada diseminasi budaya positif atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang sudah Tiang dapatkan dari belajar kemarin di modul 1.4. Kemudian sekarang kita akan melakukan penyebaran pemahaman. Semoga acara kita berjalan lancar. Kemudian kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil amratu. Ibu bapak guru SDN 14 Ampenan yang kami hormati. Jadi tadi sudah acaranya sudah dibuka oleh Pak Guru Yusuf. Saya akan memberikan sedikit sambutan mengenai diseminasi budaya positif di SDN 14 Ampenan. Jadi budaya positif ini adalah sesuatu yang harus kita laksanakan di sekolah kita. Yang namanya budaya kan sesuatu yang sudah melekat sebenarnya. Bagaimana agar kita sebagai guru dan juga bagaimana budaya positif ini bisa juga diamalkan oleh siswa kita. Alhamdulillah Pak Guru Yusuf terpilih menjadi salah satu guru penggerak angkatan 7 ya. Angkatan 8 maaf. Jadi angkatan 8 mudah-mudahan akan memberikan sesuatu yang positif pertama bagi sekolah kita, lebih-lebih dalam implementasi nanti untuk kurikulum merdeka. Jadi kedepannya ini sebenarnya guru penggerak ini mengarah kepada implementasi kurikulum merdeka. Khusus pada budaya positif ini adalah salah satu program dari guru penggerak. Ini yang untuk saya, karena saya juga termasuk guru penggerak angkatan 3. Seri baik sekali, mari kita dukung. Kemudian bagaimana mengimplementasinya budaya positif. Sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak. Mohon izin ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya bukan ingin mengajarkan, tapi kita sama-sama sharing ilmu, sharing sesuatu yang bagus untuk sekolah kita. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Ini materinya tentang diseminasi budaya positif atau penyebaran pemahaman. Silakan dilanjutkan. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu semua dengan ucapan salam dan bahagia. Baik. Selanjutnya, ini perkenalan sedikit Bapak Ibu mungkin. Sebenarnya tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Kita udah benar. Tapi ini untuk yang nanti di Google Meet. Ya, lanjut. Nah, ini dia acara kita. Tadi kita udah buka sama-sama. Kemudian kita penyampaian tujuan. Jadi tujuan saya di sini Bapak Ibu sekali lagi untuk bukan untuk mengajarkan, tapi untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing ilmu, diskusi untuk sekolah kita ke depannya. Kemudian tujuannya juga untuk
agar budaya positif semakin melekat di sekolah kita, kebutuhan murid kita akan terlengkapi. Lanjut, nanti ada referensi juga ya Bapak Ibu. Baik, di sini topik kita yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelumnya ada yang pernah dengar kata restitusi? Bapak Ibu? Tidak pernah ya? Oke, nah alhamdulillah. Jadi ini nanti dapat ya setelah belajar, setelah diskusi bersama, restitusinya bisa diketahui. Oke, kemudian ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Karena ini tahun ajaran baru, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sangat-sangat penting untuk kita terapkan, Bapak Ibu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol. Saya juga sebelumnya sangat tidak tahu menahu ya tentang materi-materi ini. Ada 5 posisi kontrol itu apa? Kemudian ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apalagi yang ini ketika melihat materinya, ini apa? Tapi setelah kita memahami, alhamdulillah Bapak Ibu, sangat luar biasa Bapak Ibu ilmu dari guru penggerak ini. Semoga besok Bapak Ibu guru yang lain bisa ikut guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya Pak. Nah, ini saya mau minta bantuan dulu dong. Minta bantuan dulu. Tapi sebelumnya loh, kita perlu ice breaking atau tadi Bapak Ibu? Sudah semangat ya? Bisa cek sebentar ya semangatnya Bapak Ibu. Jangan siswa aja nih biar kita semangat. Jangan semangat siang. Semangat meskipun siang kita pagi ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Yes. Wah, tepuk tangan dulu buat kita semua, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih ya karena udah masuk. Bisa minta tolong Pak Guru Rai dan Ibu Guru. Baik, nah Pak Guru Rai di sini silakan maju Pak Guru. Pak Guru, ya sebentar. Yuk, sebentar Pak Guru di sini Pak Guru. Mantap, Pak Guru Rai dan Bu Guru baik. Ceritanya, nah sini dikit. Oke, ceritanya Pak Guru Rai ada benda berharga yang Pak Guru Rai sedang genggam nih, Pak Rai. Nah, barang berharga ini sangat-sangat berharga dengan susah payah Pak Guru Rai mendapatkannya. Dan kemudian Bu Rai akan mencoba dengan segala cara untuk agar Mirai, Pak Guru Rai bisa membuka kepala tangannya. Oke, siap? Ya, silakan Bu Guru baik. Pak Guru, ibadahnya Pak Guru ini. Pak Guru kenapa tangannya ada? Bu Guru baik tetap. Ih, Pak Guru, lihat itu. Lihat Pak Guru itu. Pak Guru apa itu? Boleh dengan tenaganya, boleh dengan operasi di mana, boleh Bapak Ibu. Mau Pak Guru, Pak Guru. Hah? Mau 2.000 Pak Guru? Baru 2.000 atau 1.000? Cincin mahal ini yuk pinjam. Terima kasih Bu Guru. Wah luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu, Bu Guru baik tadi atau Pak Guru Rai di antara yang kedua tadi yang memegang kontrol siapa Bapak Ibu? Pak Guru Rai. Jadi yang memegang kontrol tadi mau membuka atau tidak itu Pak Guru Rai. Jadi diri sendiri ya, kita sendiri yang memegang kontrol bahwa kita ini yang memutuskan mengambil keputusan membuka atau mau menutup. Selanjutnya, nah ini satu lagi nih. Kira-kira nih Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Silakan Pak Guru tuh. Patuh aturan. Patuh aturan, baik. Bu Guru baik. Disiplin kira-kira apa? Di dalam pikiran saya, disiplin berat untuk dilaksanakan. Wah, luar biasa.
Guru Amin. Silakan Dok. Disiplin tepat waktu. Oke, terima kasih. Jadi disiplin ada waktu, sulit untuk dilaksanakan dan tepat waktu. Pemikiran kita sama Bapak Ibu. Jadi disiplin itu kita mikirnya wah kita harus berani tepat waktu, aturan. Yang paling pertama dalam pikiran kita aturan. Padahal sebenarnya slide selanjutnya Bapak. Nah ini dia. Disiplin itu sebenarnya berasal dari kata belajar Bapak Ibu. Belajar dan di kata lainnya adalah pengikut. Nah, jadi disiplin itu adalah belajar. Ada kata lain lagi adalah sebagai pengikut. Jadi pengikut di sini kita belajar untuk mengikuti dan pengikut itu harus tahu dengan jelas apa yang akan diikuti. Harus tahu dengan jelas Bapak Ibu. Misalkan kita diajak sama teman kita ikut kemana kan kita bertanya-tanya. Ikut ayo. Nanti pasti kita tidak mau, pasti kita ingin mengetahui apa sih kita mau kemana, tujuannya apa. Oke, sehingga nanti Bapak Ibu ketika kita mengikuti suatu aliran, motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri kita. Ya, dari diri kita sendiri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Ya, selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini yang sulit Bapak Ibu yang terakhir. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau tidak ada aturan masuk jam 7.30, Bapak Ibu sanggup tidak masuk jam 7.30? Tidak ada aturan Bapak Ibu. Jadi guru-guru bebas masuk jam berapa Bu? Kira-kira ada yang mau masuk jam 7.30? jadi kita terpaku dengan sebuah aturan. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah belajar dan pengikut. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita motivasi yang ketiganya yang sulit Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, itu tadi teori motivasi. Nah ini dia Bapak Ibu, kita lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Nanti di sesi akhir ada tanya jawab ya Bapak Ibu. Yang pertama nih 1, 2, 3, 4. Lari keliling lapangan karena datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak, itu hukuman. Konsekuensi Bu Baik. Bu Amir, konsekuensi Pak Pilih. Hukuman lari keliling lapangan karena terlambat datang ke sekolah. Ada yang bilang hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Ada yang hukuman? Oke, mantap. Semua seragam ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersebut saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Mantap. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi, hukuman atau konsekuensi? Wah, hukuman. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu apakah benar. Silakan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Tepuk tangan ke dalam beraku. Lari keliling lapangan karena datang terlambat. Jadi ada datang terlambat disuruh lari keliling lapangan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Kira-kira konsekuensinya apa kalau dia datang terlambat? Siapa yang jawab? Yuk, siapa yuk? Nah, betul, silakan. Disuruh pulang terlambat juga. Disuruh pulang terlambat. Oke, tepuk tangan buat Batur. Luar biasa. Jadi itu konsekuensinya ya, Batur. Kalau dia terlambat, otomatis pulangnya terlambat. Bukan lari ke liling lapangan. Liling lapangan berarti hukuman ya. Selanjutnya udah benar semuanya. Kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu karena itu adalah hukuman.
Iya, lanjut. Apa? Nah, bisa diklik Pak tuh yang ini. Saya ini buru-buru yang di atas, yang di atas. Yang judulnya Pak, yang judulnya. Nah, baik di sini Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu, saya bacakan sedikit. Kalau hukuman itu dia tergolong identitas gagal Bapak Ibu. Kalau identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi akibat dari perbuatan mereka. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ada pilihan di restitusi, ada pilihan dan ada penyelesaian bersama Bapak Ibu. Kemudian yang hukuman tidak nyaman untuk murid. Nah, ini jangka panjang ya, tidak nyaman ya murid itu dihukum terus. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi juga sama Bapak Ibu. Jadi ada jangka pendeknya. Tapi restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau kita memberikan restitusi itu akan jangka panjang Bapak Ibu. Konsekuensi jangka pendek karena restitusi itu mulai dari diri mereka sendiri, dari siswa sendiri. Next Bapak. Boleh di bawah dikit Bapak biar kita baca yang penting sedikit. Di scroll ke bawah. Nah ini dia. Murid akan tersakiti itu hukumannya Bapak Ibu. Kemudian murid dibuat tidak nyaman karena misalkan mau dia coret meja nih Bapak Ibu, kita suruh cek. Nah ini. Kemudian kalau restitusi itu masalah terpecahkan, ada pilihan untuk murid-murid, ada pilihan. Jadi kita bisa memberikan solusi dengan berdiskusi. Lanjut Pak di slide yang tadi. Ya kita coba. Oke, nah ini dia Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup. Nah, tentu kita semua bertahan hidup ya Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar kita yang pertama. Kemudian ada kasih sayang. Kasih sayang kita harus terpenuhi. Kekuasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah ini 5 kebutuhan yang harus kita terpenuhi sebagai manusia Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak kita yang bersikap lain atau bertingkah aneh, itu berarti salah satu dari 5 ini kurang Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan ini dia kurang. Nah tugas kita sekarang menganalisis kurangnya di mana ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau si Rama nih, dia kan selalu ribut di kelas, selalu cari perhatian dan lain. Kira-kira kebutuhannya mana? Kasih sayang. Kita semua sama-sama tahu kan Rama? Ya. Kalau si ini Sultan, nah Sultan di dalam kelas itu dia selalu lain-lain. Jadi kita menilai dia selalu menilai bersikap lain-lain. Kalau Rama masih nih, kalau Sultan dia merasa di sekolah itu di kelas itu dia kayak mau keluar aja gitu. Kira-kira yang mana gitu? Kebebasan. Jadi Sultan belum mendapatkan kebebasannya, belum merasa bebas karena masih merasa kurang kebutuhan dasarnya itu kurang. Lanjut. Nah ini dia Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ada penghukum, pemantau, teman, rasa bersalah dan manajer. Jadi kita sebagai guru harus tahu nih sekarang nih Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu sendiri nih lebih sering jadi penghukum, pemantau, teman, rasa bersalah atau manajer. Nah, coba selanjutnya dulu Pak. Nah ini dia penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum itu Bapak Ibu jadi pakai nada tinggi, mata melotot dan jari begitu. Kamu terlambat lagi, memang terlambat, larang terlambat. Nah itu penghukum Bapak Ibu. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya, kita semua jadi penghukum. Selanjutnya ini ada pembuat merasa bersalah. Jadi nadanya memelas. Kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi kita membuat si anak itu merasa bersalah dengan kita.
Iya, jadi jadi gitu. Jadi kita membuat orang salah. Kemudian penghukum selanjutnya, patuh. Nah, ini juga kita pasti sering melakukan hal ini, Bapak Ibu. Teman, ayolah bantu Bapak. Nanti Pak Sekolah datang, Bapak gimana? Nanti ada pengawas nih, tolong ya. Kita sebagai teman nih, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Kita menyembunyikan kesalahan siswa kita. Nah, kayak gitu kan, Bapak Ibu. Sering nggak sih? Iya. Kemudian pemantau saya juga begitu, Bapak, ketika belajar materi, kita pemantau apa yang telah kamu lakukan, sanksinya apa, konsekuensinya apa. Jadi pemantau itu lebih, kalau kamu begini, ayo begini, kalau kamu begitu, ayo begitu. Selanjutnya, nah ini yang diharapkan Bapak Ibu di sekolah kita. Kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Iya, jadi di manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kembali lagi tadi ya, Bu Baik sama Pak Rai. Ya, jadi kita sendiri yang punya kuasa atas diri kita. Jadi siswa itu diatur, dia karena dia merelakan dirinya untuk diatur. Padahal sebenarnya dalam dirinya itu tidak mau, Ibu, karena dia kurang yakin. Untuk itu kita membuat keyakinan kelas sehingga anak-anak muncul dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi membuat murid menjadi lebih kuat. Kemudian apa contoh-contohnya? Apakah yang kamu yakini? Ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal menunjukkan tentang apa dirimu. Kamu ingin menjadi apa? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, jadi kita berdiskusi sama anak-anak itu, Bapak Ibu. Yang bermasalah ya, terutama Bapak Ibu. Jangan sampai datang-datang, wih, kamu ngapain? Kita harus tahu dulu, Bapak Ibu. Oh, ini dia kenapa ya? Oh, ini kok bisa seperti ini ya? Nah, faktor-faktor ini nanti kita semoga kita Bapak Ibu bisa menjadi manajer di sekolah ini dengan lebih memperhatikan. Jadi sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, dan kurikulum Merdeka, pembelajaran sekolah berpihak pada murid. Jadi Ki Hajar Dewantara bilang kita harus menghamba, Bapak Ibu. Kita harus menghamba di sekolah itu, menghamba pada murid. Jadi prioritas kita tetap murid. Jadi ini manajernya, Bapak Ibu, kira-kira nih ada yang perlu melakukan seperti ini? Kita tanya dia, kamu kenapa? Apa yang kamu yakini? Nanti semoga kedepannya kita bisa terapkan ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Matur. Nah, ini dia kemarin saya sudah membuat video tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka yang buat kesalahan sendiri, Bapak Ibu. Ya, mereka yang mencoba memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita sebagai manajer hanya menuntut mereka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Apa yang kamu yakini? Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Apa yang terjadi jika ini terjadi kepada kamu? Keyakinan apa? Itu, Bapak Ibu. Kemudian nanti dia akan kembali, anak-anak yang bermasalah itu akan kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat, dengan lebih percaya diri. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Begitu, Bapak Ibu. Jadi mereka setelah kita tangani dengan segitiga restitusi ini, mereka akan mengakui secara sadar, salah saya di mana ya, saya perbaikinya bagaimana ya. Mereka juga akan jujur mengatakan bahwa dia akan tenang, nanti dia akan nyaman dengan kita kalau kita bisa menempatkan posisi diri kita sebagai manajer. Itu sangat sulit, Bapak Ibu, perlu beberapa beberapa kali percobaan dan sebagainya. Tapi ini sangat penting untuk
kita menghadirkan budaya positif yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, betul. Nah, ini dia tahapannya, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ada siswa bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan sampai dia merasa putus asa, Bapak. Ini saya sudah begini, saya pasti dicap seperti ini, saya seperti ini. Jadi harus distabilkan dulu identitasnya. Distabilkan dulu, dikuatkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Dengan pernyataan seperti ini. Contohnya, Bapak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak Guru juga pernah melakukan, beberapa teman juga pernah melakukan. Tetapi, setelah kita kuatkan, setelah kita tak stabilkan, kita validasi kesalahannya, Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan. Ditanya lah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti semua punya tujuan, Bapak Ibu. Anak-anak itu melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Tidak ada yang tidak punya tujuan. Semua pasti punya tujuan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Nah, di sini kita mengarahkan, Bapak Ibu. Yang tadi Sultan dia begini kita arahkan. Apa tidak ada cara yang lebih efektif? Apakah kamu mau mengganggu teman-temanmu? Bisa dengan cara apa yang kamu mau, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita validasi, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah itu, kita tanya apa alasannya. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi ini berdasar semuanya ini pada keyakinan, Bapak Ibu. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi guru penggerak yang angkatan 3, 4, 5, 6, 7 itu dia kesepakatan. Jadi di angkatan 8 ini berubah lagi menjadi sebuah keyakinan. Jadi keyakinan dari diri mereka sendiri. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi mulai dari kesepakatan nanti menjadi keyakinan mereka bahwa mereka yakin mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus disiplin. Mereka harus menerapkan sopan dan santun. Mereka sendiri yang yakin dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ditanyakan, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan mereka. Bagaimana, Bapak Ibu? Sampai sini? Wah, lemas nih. Kita lemas. Sebentar lagi, Bapak Ibu. Masih semangat ya, Bapak Ibu ya. Masih semangat, Bapak Ibu. Sebentar lagi, Bapak Ibu. Lanjut, Pak Tur. Waduh, sudah terima kasih, Bapak Ibu, luar biasa. Saya juga tak tahu sebenarnya. Sudah terima kasih, Bapak Ibu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu apa yang saya sampaikan tadi kita bisa sama-sama, Bapak Ibu ya. Kita sama-sama, Bapak Ibu, sama-sama belajar, sama-sama mencoba menerapkan budaya positif ini di sekolah kita agar sekolah kita berpihak pada murid, pembelajaran juga berpihak pada murid. Selanjutnya betul kesimpulan, Bapak Ibu. Oke. Habis sebelum kesimpulan kita refleksi dulu, Bapak Ibu. Oke, boleh saya minta jadi Bapak Ibu merefleksikan apa yang sudah tadi Bapak Ibu terima, ya, Bapak Ibu ya. Boleh? Ada yang mau berefleksi, Bapak Ibu? Oh, Batur, terima kasih Batur. Kita refleksikan Batur apa yang sudah kita pelajari atau sebelum kesimpulan. Tepuk tangan. Saudara terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, sedikit saja ya. Jangan banyak-banyak. Ya, ingin menyampaikan sedikit apa yang bisa saya tangkap tadi dari penjelasan Pak Guru Yusuf. Yang pertama masalah hukuman dan konsekuensi ya. Biasanya kan kita setiap hari mengajar itu lebih banyak menggunakan hukuman ya. Ternyata sekarang kita kenal istilahnya konsekuensi ya. Kalau saya lihat itu artinya lebih kepada tanggung jawab ya, begitu ya, menanamkan tanggung jawab kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua
ada kata yang tidak kita paham artinya, sekarang sudah kita paham, yaitu ya apa, restitusi, ya. Ya tadinya saya pikir restitusi itu mirip-mirip artinya dengan prostitusi, ya. Ternyata jauh beda, ya. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan dari seminar kita pada pagi hari ini. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada nanti lagi teman-teman yang akan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dapat ilmu hari ini. Pelajaran yang saya dapat, seharusnya kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, jangan hanya hukuman saja. Kemudian kesepakatan kelas juga harus kita terapkan. Nah, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Belum baik kan? Refleksi. Silakan guru. Semakin banyak kita berefleksi Bapak Ibu, jadi semakin banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi yang telah disampaikan oleh Pak Guru Yusuf, satu yang saya tangkap bahwa kita sebagai guru itu harus menjadi guru ini apa namanya? Jadi manajer. Kita bagaimana cara kita manajer kelas kita bagaimana cara kita mengatur anak-anak kita, bagaimana biar mereka menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang memiliki nilai yang tinggi di antara orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berefleksi bersama, luar biasa. Semoga kedepannya itu aja harapan saya Bapak Ibu. Mungkin harapan kita semua Bapak Ibu, kita menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer. Bapak Ibu, ya benar sekali, itu sangat berat Bapak Ibu. Kita sama-sama berusaha, semoga kita bisa berhasil untuk melahirkan peserta didik yang sesuai visi kita Bapak Ibu, beraksi, beriman, berkarakter profil pelajar Pancasila, aktif dan berprestasi. Kemudian kesimpulannya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Aman ya? Oh iya, Bu Guru Tika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ngajar kelas 1 ya. Sulit sekali waktu pertama masuk itu buat asesmen diagnosa ya. Nah, kemudian masih ada memang yang belum bisa baca, apalagi huruf terus. Nah, bagaimana caranya kita buat kesepakatan kelas? Sedangkan mereka kan belum bisa nanti menulis sendiri kan apa yang menjadi kesepakatan kelas itu. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Guru Tika atas pertanyaannya. Jadi kesepakatan kelas itu kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang nge-print. Nah, jangan sampai kita nge-print kesepakatan kelas kita ini. Wah, jadi kesepakatan kelas itu namanya juga sepakat. Ya, nanti akan melahirkan keyakinan. Jadi sepakat dulu Bapak Ibu. Kita sepakat dengan cara apa? Dengan kemarin saya di kelas 6 menerapkan dengan beberapa pertanyaan proaktif. Nah, jadi pertanyaan proaktif ini yang akan nanti membawa anak-anak kita kasih jalan untuk meyakini hal-hal yang kita juga yakini, yang ingin kita mau. Misalkan Bapak Ibu, apa yang membuat kalian nyaman belajar di kelas? Nah, yang membuat mereka nyaman tentunya pasti mereka jawabannya beragam nih Bapak Ibu. Pasti dia bilang, kalau tidak ada yang nyanyi, kalau tidak ada yang berkelahi, kalau kelas kita bersih, pasti akan muncul nanti Bapak Ibu. Jadi kita pancing Bapak Ibu kesepakatan kelas itu.
kita arahkan. Nah nanti di akhir pertanyaan tematik itu, kemudian ada lagi pertanyaan tematik lainnya Bapak Ibu. Apa yang membuat kalian percaya diri datang ke sekolah? Atau percaya diri datang ke sekolah? Apa yang membuat kalian percaya diri datang ke sekolah? Misalkan dia nanti sudah mati, nah itu nanti mengarah ke keyakinan percaya diri dan kebersihan. Kemudian nanti bagaimana, apa yang kamu senangi, apa yang membuat kamu senang berteman, atau begini, teman yang seperti apa yang kamu senangi. Nah, jadi muncul nanti teman yang baik, teman yang ramah. Jadi itu mengarahkan kita mengarahkan ke sopan santun. Jadi terbentuk nanti. Setelah itu kan kita yang rangkum Bapak Ibu, kita yang rangkum semua aspirasi-aspirasi itu kita rangkum, kita jadikan sebuah keyakinan, kita press menjadi sebuah keyakinan yang nanti akan pasti akan terkumpul menjadi sebuah disiplin, kemudian akan menjadi sopan santun, akan menjadi bertanggung jawab, akan menjadi saling mengasihi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita serap dulu, ya. Ya, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Aman ya? Aman, batur, baik. Kalau begitu Bapak Ibu karena suasananya sudah tidak. Yuk kita lanjut. Kita lanjut untuk penutupan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk penutupan ya. Terakhir sisi foto ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dulu yang terakhir Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Silakan Bapak Ibu kita sesi